Ya teman-teman semua, baik lagi di Kapian News masih membahas kasus Subang. Jadi pada malam hari ini sudah ada klarifikasi ya. Klarifikasi apa tuh Bang? Klarifikasi tentang masih membahas percakapan Bang Jack dengan Pak Yosep ya. Di situ ada pembahasan tentang menyebut-nyebut nama Bang Freddy ya. Di situ ada voice note gitu kan. Pak Yosep menyebut-nyebutkan voice note gitu. Voice note apa tuh Bang? Itu adalah bersangkutan dengan Bang Freddy ya teman-teman. Dan Bang Freddy malam ini pada live-nya sudah mengklarifikasi atau memberi penjelasan mengenai voice note tersebut secara lengkap gitu. Apa sih yang dibicarakan gitu. Jadi inilah rekaman live dari Bang Freddy tentang klarifikasinya atau pernyataan lengkapnya mengenai voice note tersebut, biar teman-teman tahu apa sih isi dari voice note tersebut gitu. Oke, kita simak langsung sama-sama ya teman-teman tentang pernyataan dari Pak Freddy teman-teman. Jadi ada voice note yang tidak di katakanlah voice note itu adalah percakapan saya. Saya menelepon Bang Jack. Dalam suatu teleponan itu, saya sudah bilang bahwa ini adalah hal yang rahasia, saya bilang begitu kan. Kemudian nampaknya percakapan saya dengan Bang Jack itu ada di Pak Yosep. Nah, kemudian Pak Yosep memberikan voice note itu kepada saya. Apa maksudnya voice note ini, katanya begitu. Ya, apa maksudnya voice note ini? Dan itu pun sebenarnya awalnya itu lewat Ibu Mimin, ya, lewat WhatsApp-nya Ibu Mimin, bukan Pak Yosep, karena nomor Pak Yosep waktu saya blokir. Jadi saya sempat memblokir nomornya WA-nya Pak Yosep. Sehubungan dengan waktu saya pernah cerita lah ya. Nah, ternyata ini yang masuk itu Ibu Mimin. Saya tidak tahu kalau itu WA-nya Ibu Mimin. Tapi pas bicara suaranya Pak Yosep, saya kaget. Jadi memberikan voice note itu, saya juga kaget kalau voice note itu kok ada di Pak Yosep ya. Ya sudah, saya bahas aja kan. Jadi voice note itu saya menceritakan bahwa adanya suatu peristiwa atau kejadian di suatu tempat, tempat katakanlah suatu tempat lah ya. Kemudian ada seorang saksi yang mengatakan bahwa saksi ini mengatakan bahwa si eta pembunuhna gitu, dan dia mengatakan di suatu tempat itu, dan yang melihat itu saya dan mendengarkan saya. Saya nggak tahu, di sana juga ada teman saya juga, ada Kang Heri Susanto dan juga Bang Yahya. Saya tidak tahu apakah mereka ikut mendengar apa tidak ya. Saya juga lupa ingat apa. Tetapi kalau saya jelas melihatnya, mendengarnya saya. Malah saya sempat menahan waktu itu ya. Kalau saya bisa bacanya gini, tong ngomong gitu. Nah, kalau saya pakai Sunda, tong ngomong gitu, era ya loba jelema. Jangan bilang begitu, banyak orang, saya bilang gitu. Jadi ada salah satu saksi, dia mengatakan bahwa si itulah pembunuhnya, dengan keras sekali gitu ya. Nah, pembicara saya ini kemudian saya ceritakan sama Bang Jack. Bang Jack kemudian rupanya cerita juga sama Pak Yosep. Nah, di sela-sela itu Pak Yosep memberikan kepada saya, apa maksudnya itu. Nah, ya saya jelaskan kan sama Pak Yosep. Cuma waktu itu di voice note itu Pak Yosep tidak puas dengan jawaban saya. Artinya tidak puas lah, Pak Yosep itu tidak puas dengan jawaban saya.
oh Pak Bedi nggak bisa begitu, nggak bisa ngebohong begitu, gitu ya. Kan itu nggak bisa dibawa-bawa kebetulan pada saat itu kan gini, di acara tersebut ya, ada saya, ada Kang Heri, ada Bang Yahya. Kalau Bang Jack tidak ada karena keburu pulang, Bang Jack baru pergi ke Majalaya. Tinggal saya, Kang Heri dan Bang Yahya. Dan salah satu saksi ini ya, saya tidak usah sebutkan namanya ya. Nah, dalam acara tersebut ada temannya Kang Heri juga yang dari Jakarta ya, saya lupa lagi namanya siapa itu ya. Nah, cuma saya menyebutkan bahwa waktu itu saya menyebutkan memang bahwa ini saya lagi berbicara masalah kasus Subang dengan temannya ini gitu kan. Nah, saya mengatakan bahwa ini pun bahwa orang yang tersebut itulah dari dia gitu. Pak Yosep tidak terima dengan pernyataan saya, voice note saya itu kan itu. Terus saya bilang begini, ya sudah begini saja Pak. Kalau Bapak memang tetap ngotot dengan supaya saya dilaporkan kepada pihak Polda Jabar, ya silahkan saja, saya bilang gitu. Kalau Bapak mau melaporkan saya, silahkan saja. Saya fine-fine saja. Ada voice note-nya. Ya. Oh nggak bisa begitu dong katanya. Jangan saya yang melaporkan. Justru Pak Freddy yang harus melaporkan kepada Polda Jabar gitu. Saya bilang begini Pak, sudah Bapak saja. Wah saling ini ya. Nggak bisa dong yang punya voice note katanya. Sekarang begini misalkan saya bilang. Misalkan kalau saya melaporkan kepada Polda Jabar bahwa si saksi ini mengatakan dalam satu acara tersebut bahwa si itulah pembunuhnya. Bagaimana? Karena saya tidak punya bukti. Saya tidak merekam apa yang disampaikannya. Saya tidak memvideokan. Saya tidak punya data. Kalau saya melaporkan kepada Polda Jabar bahwa si ini yang mengatakan demikian, ntar saya ditanya dong sama Polda Jabar. Sama polisi maksud saya ya, mana buktinya? Kalau cuma pengakuan saya saja tidak akan kuat Pak, saya bilang. Karena gini, walaupun di sana ada Kang Heri, Kang Yahya, saya nggak tahu apakah mereka ikut mendengar apa tidak gitu. Kalau saya jelas mendengar, tetapi kan belum tentu Kang Heri sama Kang Yahya melihat, gitu kan? Saya juga sempat sudah pernah tanyakan ke Kang Heri, Kang Yahya, katanya sih kata Kang Heri, Bang Yahya enggak katanya dia, gitu. Nah, kalau saya melaporkan Pak Yosep, saya bilang gitu, nanti masalah saya dong, karena kan tidak ada bukti, tidak ada yang merekam segala macam. Tapi ya Pak Yosep terus kekeh itu ke saya, ya. Nah, jadi tidak terima dengan jawaban saya, akhirnya Pak Yosep ada statement seperti itu bahwa Freddy dipanggil katanya gitu. Terus saya bilang sama Pak Yosep, silakan saja kalau dipanggil, saya senang-senang aja kalau dipanggil, tidak ada apa-apa. Karena kalau akan yang saya sampaikan itu adalah hal yang memang saya lihat di lapangan. Cuma saya tidak akan melaporkan karena saya tidak punya bukti gitu loh. Kan semuanya harus berdasarkan data dan fakta. Data, ada rekaman dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan ada saksi lebih baik. Ya kan, ada misalkan ada yang melihat 2 kali gitu kan, misalnya 2 orang maksudnya seperti itu. Nah itu sebenarnya ya yang dibahas oleh Pak Yosep di percakapannya dengan Subang Hijau gitu, seperti itu. Nah kalau sebenarnya itu ya terus sebenarnya berlangsung terus sampai terakhir saya dapat info itu adalah pada saat di BAP Pak Yosep mau di BAP. Dulu ingat waktu masih Pak Yosep memakai sorban putih, pakai baju merah, sepatu golf kalau tidak salah. Masih menanyakan masalah hal itu. Pak Beri, ini saya sudah laporkan ke mana ke ini. Ya sudah, ini sudah saya laporkan kepada pihak Polda Jabar gitu. Malah saya seharian itu ada di sana gitu. Bersama saksi lain saya ada di sana.
Jadi sudah saya sampaikan. Dan saya bilang sama Pak Yosep, Pak, ini tidak akan ngepek, Pak, walau bagaimanapun juga. Ya hanya bisa jadi petunjuk saja gitu. Tidak akan ngepek karena tidak ada buktinya, tidak ada rekamannya gitu loh. Susah kalau nggak ada rekamannya, kecuali kalau ada yang sama-sama melihat lebih dari satu orang, seperti itu saya sampaikan. Nah, itulah sebenarnya masalah voice note yang disampaikan oleh Pak Yosep di percakapan saya dengan Bang Jack, seperti itu. Mungkin inilah garis besarnya, ya, garis besarnya itu. Nah, cuma saya begini, kalau saya melihat ya, Danu sekarang kita coba mengeset sekarang, bahwa Danu mengaku bahwa melihat di TKP ada Pak Yosep, ada Ibu Mimin, Abi, dan Arigi gitu ya. Sementara kalau saya lihat di percakapan Bang Jack dengan Pak Yosep, kita tahu ya di percakapan yang ya sudah menyebar ya di channelnya Bang Jack, bahwa Pak Yosep mengatakan bahwa Danu adalah sebagai saksi mahkota, dan ada beberapa saksi di sana yang jangan dibahas sisi itu, jangan dibahas katanya. Ada semacam seolah-olah ketakutan seperti itu kalau saya lihat ya. Jadi Bang Jack jangan membahas si itu jangan dibahas. Justru saya bertanya kenapa kalau si itu jangan dibahas gitu. Nah kalau sekarang ya misalkan sekarang gini, Pak Yosep sekarang sudah jadi tersangka, tetapi kemarin Pak Yosep mengatakan Danulah sumber mahkotanya, saksi mahkota. Artinya seolah-olah menggiring supaya Danu ditangkap. Kan kalau misalkan sekarang Pak Yosep jadi tersangka, seolah-olah kan secara tidak langsung bahwa tangkap saya kan gitu ya. Kalau misalkan seperti itu, makanya ini menjadi pemikiran buat saya. Jadi kalau misalkan saya bilang kamu ditangkap dia, tapi sebenarnya saya sendiri ditangkap, seolah-olah kan seperti bunuh diri kan gitu ya. Justru ini memang tidak menurut tidak heran kalau beberapa masyarakat pemerhati kasus Subang ada keraguan apakah benar Pak Yosep ini sebagai pelakunya. Ya wajar ya, sekali lagi wajar ya, walaupun kita tahu lah ya bahwa Pak Kombes Pol Pak Surawan, Pak Direktur sudah mengatakan ada bukti-bukti yang sudah kuat disampaikan seperti itu ya. Tetapi kalau masyarakat kan wajar-wajar saja kalau ada keraguan. Ya itu wajar kalau ada keraguan masyarakat seperti itu. Nah, justru sekarang ini adalah yang kita tunggu ini adalah apakah memang Pak Yosep sudah jujur? Maksud saya gini, apakah memang Pak Yosep sudah mengatakan yang sebenarnya? Satu. Dan juga apakah Danu sudah mengatakan yang sebenar-benarnya? Ya. Nah ini, apakah Danu sudah mengatakan yang sebenar-benarnya? Atau Pak Yosep sudah mengatakan yang sebenar-benarnya? Tapi kita kan patokannya pihak kepolisian, ya kan? Patokan kita ada semuanya di pihak kepolisian. Pihak kepolisian sudah mentersangkakan Danu, Pak Yosep dan semuanya, Abi Arigi dan Ibu Mimin. Sekarang katakanlah bahwa dari Pak Yosep masih belum mengakui bahwa ada di TKP. Pertanyaan kembali diulang lagi, lantas siapa kalau misalkan bukan Pak Yosep yang ada di TKP siapa? Jelas-jelas Danu menyebutkan itu. Walaupun ada kemarin sempat disampaikan bahwa apakah mungkin ada tokoh lain selain yang disebutkan oleh Danu? Teka-teki silang ya, teka-teki silang. Nah ini kita tunggu saja.
tunggu saja pra peradilan yang akan dilaksanakan oleh kuasa hukum Bapak Roman Hidayat. Katanya sudah ada di Pengadilan Tinggi ya, Bandung, dapat nomor urut 18 kalau tidak salah. Nah, nanti kita tunggu ya, itu satu. Nanti kita tunggu juga pemberkasan dari pihak kepolisian kepada kejaksaan. Nantilah yang kita tunggu adalah di pengadilan seperti apa yang sebenarnya. Nah, ini yang kita tunggu.